Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya sambutlah salam saya dan nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Hari ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, segala penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat hari ini. Mari kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan, tanggal 3 Januari 2021, minggu perdana di awal tahun ini Tuhan. Kami bersuka cita atas segala kemurahan Tuhan sehingga kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, kuduskan kami Tuhan, sehingga ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Biarlah setiap kami yang datang saat ini membawa beban hidup kami, biarlah Tuhan kami berikan solusi, berikan Tuhan kami jalan keluar. Dan juga Tuhan kami menghadapi tahun 2021 ini, tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan bersenjatai kami, mampukan kami untuk menjalani setiap hari, minggu, bulan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan memimpin kehidupan kami akan mampu menjalaninya Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi secara khusus sehingga pelayanan mereka berdampak buat kami yang datang untuk saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan, firman tersebut bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau hari ini mengadakan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini berjalan dengan baik sehingga kami semakin kuat, semakin erat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini, hadirat Tuhan melawat kami sehingga ada sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi saya sapa kita depan ini. Shalom. Lagi shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru buat kita semua. Biarlah sukacita, damai sejahtera selalu memenuhi kehidupan kita. Karena itu kita harus bersorak-sorak untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan.
Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kasih Kristus, kami mengundang Bapak Jimmy saya untuk membawakan kita dalam doa persembahan. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih saat hari ini kami datang dengan kerinduan yang luar biasa, yaitu memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan di pertengahan ibadah kami ini, kami juga rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Engkau telah memberkati hidup kami setiap waktu, sehingga kami juga layak mengumpulkan apa yang telah Kau berikan untuk menjadikan rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya oleh karena kasih dan kuasa-Mu membuat kami sadar bahwa kami layak meninggikan Engkau karena besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini karena kerinduan kami hari ini boleh tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami memberi, biar pemberian kami ini baik keadaannya dan menjadi yang terbaik di hadapan-Mu, dan kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita akan menjadi kita menyatakan sukacita di surga.
kami. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang sungguh mengasihi, menolong, dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih jika pada kesempatan ini ya Tuhan, kami umat-Mu kembali ada di tempat ini untuk bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Di hari ketiga Januari 2021, anugerah Tuhan besar bagi kami. Berkat-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dimanapun kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami di awal tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, kiranya curahkan Roh-Mu bagi kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini dan melawat setiap kami, memberi kekuatan, menyembuhkan setiap sakit kami, memulihkan kehidupan kami yang lemah, dan memberi kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saya berkati, mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua di hari ketiga Januari 2021 ini. Saya percaya semua kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dan biarlah kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara, supaya di tahun 2021 ini Tuhan Immanuel itu senantiasa atas hidup kita, keluarga kita, bahkan semua apa yang kita lakukan. Percayakanlah semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala perkara bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah perdana kita di tahun 2021 ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara supaya semua kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dia baik, maka sungguh baik Dia dalam kehidupan kita. Karena Dia, maka kita bisa masuk dan melangkah di tahun yang baru ini, bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Amin. Sebabnya mari kita Bapak Ibu Saudara mulai terus bersukacita, mempermuliakan Tuhan, bersungguh-sungguh bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Karena waktu ini adalah waktunya untuk Tuhan, untuk kita persembahkan hidup kita. Amin saudara. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan buat kita sekalian dalam ibadah pagi hari ini, yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 15. Kita baca di ayatnya yang kedua Bapak Ibu. Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu ayat ini, saya mengajak kita untuk membacakannya bersama-sama saudara, karena hanya satu ayat saja. Sekali lagi, Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia.
Dia Allah Bapakku, leluhurkan. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Nah, kalau kita melihat judul perikop ini, saudara, maka di sana dituliskan nyanyian Musa dan Israel. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam pujian ada kuasa. Amin. Di dalam setiap pujian, di dalam setiap nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan hadir. Firman Tuhan berkata, Allah bersemayam, Allah bertahta di atas setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, dan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Allah hadir. Dan karena kehadiran Allah dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka, maka mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Firaun saudara tidak melepaskan mereka begitu saja. Firaun mengerahkan seluruh kekuatan pasukan yang ada padanya untuk memasang keretanya dan membawa rakyatnya untuk mengejar bangsa Israel. Sebagai yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ada begitu banyak kereta yang terpilih dan dipersiapkan oleh Firaun pada waktu itu dengan para perwiranya untuk mengejar bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini, sekalipun kita ada di dalam penyertaan Tuhan, setan, iblis tidak pernah diam, Bapak Ibu. Bukan berarti ketika kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa tugas kita kepada Tuhan, lantas iblis jauh meninggalkan kita. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru sebaliknya, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang kita hadapi ketika kita ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, sekalipun itu terjadi, kita alami dalam langkah-langkah hidup kita, dalam perjalanan keluarga kita, percayalah, ada Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Itulah yang terjadi di antara bangsa Israel pada waktu itu dengan Musa dan Firaun, Bapak Ibu Saudara. Hal seperti ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai masalah muncul, datang, menghimpit dan menekan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatian kita seringkali hanya kepada apa yang ada di depan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Seringkali fokus kita hanya pada masalah kita. Makanya kita tidak bisa mengalami apa-apa, Bapak Ibu. Karena kita hanya memikirkan masalah terus, pergumulan terus, penderitaan terus. Kita lupa bahwa di balik penderitaan masalah yang kita alami ada Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Padahal kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah itu. Tetapi sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun cara kita, kalau kita tidak ada di dalam tuntunan Tuhan dan Tuhan berjauh dari kita, maka kita tidak melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapak
Saudara, dari ayat yang kita baca hari ini, ada dua hal supaya kita menemukan rahasia Tuhan yang besar itu, supaya menjadi kekuatan kita. Amin, saudara. Maka yang pertama adalah kita tidak boleh takut. Katakan saudara, tidak boleh takut. Apapun yang terjadi, tidak boleh takut. Mari hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Amin. Hadapi masalah bersama dengan kuasa Tuhan. Hadapi masalah bersama dengan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini mari kita pegang terus. Alkitab ini kita baca Bapak Ibu, kita renungkan, kita hayati. Karena kekuatan kita ada di dalam firman Tuhan ini. Kalau Bapak mau melihat tuntunan kehidupan orang-orang percaya di dalam Alkitab ini, baca Bapak Ibu Saudara, renungkan. Maka iman-iman orang yang terdahulu yang tercatat dalam Alkitab ini, itu akan mendorong kita Bapak Ibu Saudara, membangkitkan hasrat kita untuk tidak takut kepada apapun. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan memberikannya, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita menjadi tinggal tenang Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan ambil seluruh peperangan kita. Saudara mau Tuhan ambil seluruh peperangan saudara, penderitaan saudara hari ini? Amin. Jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Musa menenangkan bangsanya dan mengatakan bahwa Tuhan memberikan keselamatan atas mereka. Oleh sebab itu Musa meminta supaya bangsa Israel tidak takut menghadapi masalah yang ada, sekalipun dikejar oleh para tentara Firaun, saudara. Tapi Musa tetap meyakinkan, jangan takut, karena Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan saat masalah datang, saat masalah menghimpit kita, adalah jangan takut. Ketika kita merasa takut, maka pikiran kita akan dilingkupi dengan banyak hal-hal yang negatif. Ketika kita takut, maka setan tidak tinggal diam. Dia semakin merusak pikiran kita, hati kita untuk hal-hal yang negatif, sehingga kita menjadi lupa akan keberadaan Tuhan kita. Kita menjadi lupa akan kebesaran Tuhan dan segala yang dapat Dia lakukan dalam kehidupan kita, karena pikiran kita sudah menjadi pikiran yang negatif. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara hari ini mengingatkan kita supaya tidak takut, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Amin. Mungkin untuk menjalani tahun 2021 ini engkau dibayangi dengan berbagai macam hal. Entah itu perjuangan hidup, entah itu usaha, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Teman-teman hari ini kembali datang kepada kita.
dan berkata jangan takut. Mari kita berkata jangan takut. Jangan takut. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kendalikan emosional kita dalam cara berpikir kita, supaya kita tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang negatif. Bapak Ibu Saudara, di sebuah tempat ada seorang keluarga, dan bapak ini, Bapak Ibu Saudara, suatu saja pergi ke hutan untuk mencari kayu yang besar, saudara. Dan kayu yang besar ini akan dibuat untuk jadi tong, saudara. Ketika dia pergi, lalu ketemulah pohon yang besar ini. Lalu dia berpikir, wah ini pas banget apa yang saya cari. Lalu dia potong, saudara, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu batang pohon dibagi 3, karena memang dia membutuhkan 3 bagian. Satu untuk tong dibuat buat penampungan sampah, satu potong untuk dibuat untuk penampungan air, saudara, dan yang satu lagi dipergunakan untuk menjadi tong anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia selesai potong dan dia angkut sudah sampai ke rumahnya, maka dia akan membuat tong ini satu di depan, terus satu tong lagi di dalam rumah, dan satu tong lagi di tempat yang paling bagus. Tong yang ada di paling depan itu dibuat untuk tempat penampungan sampah. Lalu yang kedua, tongnya dibuat untuk penampungan air. Dan air ini bisa dipergunakan untuk oleh semua orang karena airnya bagus dan bersih. Dan yang ketiga, saudara, dipergunakan untuk menyimpan anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika orang datang ke rumahnya, maka ada satu tong yang tidak disukai. Kira-kira menurut Bapak Ibu, tong apa itu? Kenapa saudara tidak disukai? Karena di dalamnya ada bermacam-macam sampah, rempah-rempah makanan, dan lain sebagainya. Sementara yang 2 semua disukai orang karena ini tempat buat minum. Apalagi tong yang ada di nomor 3-nya itu buat anggur, saudara. Lalu pertanyaan saya, kira-kira tong yang ketiga ini berasal dari pohon yang sama bukan? Sama ya, karena satu batang pohon tadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dan ketika tong yang ada ini, ada satu yang tidak disukai, karena ini adalah sampah. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, hidup kita seperti ini. Semua kita lakukan yang terbaik. Semua kita melakukan apa yang benar dalam hidup ini dan juga kepada Tuhan. Tetapi jika ada dalam diri kita satu tong yang isinya sampah, yaitu pikiran-pikiran negatif, membenci orang, tidak suka dengan orang lain, ya, menghina orang dan lain sebagainya, itu akan menjadi perusak buat tong yang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara,
hidup ini, mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Amin. Jangan yang negatif, Bapak Ibu. Seberapapun baiknya hidup kita, kalau ada satu tong yang tidak baik, maka semua yang ada akan menjadi rusak. Maka dalam segala hal kita harus mengendalikan emosional kita supaya menjadi positif, Bapak Ibu. Untuk memasuki tahun yang baru ini dan melangkah di tahun yang baru ini, mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang disukai oleh bukan cuma kita, saudara, tetapi semua orang dan terutama Tuhan. Amin. Ya, jangan simpan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat? Yang pertama kali adalah Tuhan sebagai kekuatan kita. Jangan takut. Yang kedua, Tuhan adalah sebagai kekuatan kita. Tetap melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Jangan sekali-kali ragu, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering itu. Dan itu terjadi dalam perjalanan bangsa menuntut mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau bangsa Israel hanya diam saja dan mengeluh terus menerus. Tuhan menghendaki agar bangsa Israel bergerak dan melangkah menuju laut Tiberau, menyertai hidup kita. Amin, saudara. Mujizat. Apa itu, saudara? Iman kita, harapan kita pada Tuhan. Jangan sekali-kali goyah, tetapi harus teguh dalam firman-Nya supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Walaupun jalan di depan kita terasa mustahil, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk dapat berani melangkah dengan iman. Karena langkah ini yang disertai dengan iman itu akan menuntut kita kepada kebenaran. Sekalipun kita melewati berbagai resiko, tetapi di balik setiap apa yang kita alami, rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, berhenti untuk mengeluh terus-menerus dalam keadaan apapun yang kita alami di tahun 2020. Ambil langkah positif dan berkata, aku berjalan dengan iman. Tahun 2021 menjadi tahun berkat buat keluarga saya. Tahun 2021 menjadi tahun mujizat buat usaha pekerjaan, buat kesehatan, buat kesembuhan, bahkan buat anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan supaya Dia menjadi sumber dari segala akal dan pikiran, sehingga menerangi hati dan memberikan petunjuk atas apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Jalanilah dengan iman, percayalah dan lihatlah tangan Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahannya. Kalau Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel dan berjalan di tengah laut Tiberau yang terbelah, kita pun juga akan melihat mujizat
dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudara, Tuhan yang sama pasti akan menolong kita. Saudara itu jangan takut Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, tetaplah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Perjamuan kudus telah tersedia di depan kita Bapak Ibu Saudara, yang mengawali langkah kita untuk berjalan bersama keluarga di tahun yang baru ini. Percayakanlah semua hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan, maka Dia hadir untuk memberikan pertolongannya bagi saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menggenapi firman, dan Engkau bersama dengan kami Tuhan dalam menjalani di dalam Kristus Yesus, dan hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Persekutuan kami dengan Tuhan semakin baik, semakin indah bersama dengan keluarga kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Amin. Silakan nunjuk Bapak Ibu Saudara. Salibnya selama mulia.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari pandang kepada Kristus. Dalam anugerahnya kita melihat dan merasakan anugerah yang besar. Mari roti yang ada di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita memakan roti ini, mari kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan sebelum kita meminum cawan ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan Dia, Raja di atas segala. Hallelujah.
berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Dan mungkin yang bertambah atas kehidupannya Tuhan. Dan seluruh pekerja yang saat ini bertugas Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberkati kita pada hari ini melalui firman Tuhan, perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkati. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kemenangan bertugas maju ke depan. Dan kita menyatakan jangan lelah terjadi dan Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa kita dengan penuh sukacita memasuki hari ketiga tahun 2021 ya. Walaupun tadi ada masalah dan tantangan, tapi firman Tuhan sudah mendasari kita untuk berani melangkah. Amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pengumuman kita, ibadah kita kembali berjalan seperti biasa selama masa COVID ya, dengan memperhatikan protokol ya. Ibadah pertama jam 10 pagi seperti saat ini, dan ibadah kedua yaitu jam 3 sore. Saudara kasih, dan nanti juga sore ada ibadah kedua. Mari kita ajak, kita himbau
saudara kita, rekan atau yang lain, supaya mereka juga hadir dalam ibadah. Saudara yang kasih, kita tetap berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka hari ini mungkin masih ada di luar kota atau dalam segala kegiatan, supaya Tuhan berkati dan jagai terus seperti kita yang telah dijagai oleh Tuhan. Itu saja pengumuman kita. Ini minggu pertama kita akan mengadakan persembahan ekstra untuk mengisi tas diakonia kita. Kita nyanyikan sukacita bermain. tergenapi dalam kehidupan kita, memasuki 2021 untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara kasih, bagi sidang jemaat yang tidak hadir pada tanggal 31 ya, yang belum kita ya artinya mengucapkan selamat tahun baru dari mimbar ini, kami atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat kita mengucapkan selamat tahun baru, sehat selalu, berani melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sejemput semua berdiri di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Tuhan
kepadamu. Oleh kuasa nama Yesus, Engkaulah penolong, Engkau sumber dari segala kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati terus gerejamu, GBI Jemaat Menceng, sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Terjadilah Tuhan. Dan segala doa-doa kami yang sudah kami naikkan, kami percaya Tuhan Yesus mendengarkan. Kami doakan juga untuk ibadah kami, ibadah kedua nanti sore. Tuhan juga yang mengumpulkan, menghantarkan seluruh jemaat untuk hadir, datang beribadah, mengucap syukur di ibadah perdana tahun 2021. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami doakan bangsa negara kami yang terus berjuang dalam menghadapi kemelut corona yang tetap berkesinambungan di Indonesia, di dunia bahkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua apapun yang terjadi itu setahu daripada Tuhan. Maka segalanya tunduk kepada kuasa Tuhan. Tuhan berhak berdaulat sepenuhnya. Oleh karena itu lepaskanlah negeri kami dari segala musibah yang sangat membahayakan ini. Dalam nama Yesus, khususnya kami anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa berharap kepadamu. Berkati pemerintah kami yang terus berjuang menghadapi segala persoalan ini. Juga tim medis Tuhan, supaya mereka tetap diberi kekuatan, kesehatan sebagai garda depan dalam menghadapi COVID ini, untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Berkati Tuhan, sembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sedang terisolasi, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau maha baik, penuh kasih kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Turunkan berkat-Mu atas kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah bawa berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dari Tuhan Yesus yang telah turun ke dalam dunia menebus kita dan menjadi korban grafirat di kayu salib, serta persekutuan Roh Kudus menyertai menunggu keluar masuk kita di tahun baru ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Selamat tahun baru Tuhan Yesus.